Dicek kondisi Danau Tiberias sekarang, bagian yang menonjol dari dasar danau sudah kelihatan seperti pulau-pulau kecil. Berarti semakin menyusut. Menjerit pemerintah Israel hari ini, ketakutan yang tidak bisa disembunyikan, Pak. Sebab apa? Sebab Danau Tiberias ini sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel. Mereka tidak punya mata air yang lain. Mereka tidak punya sungai. Hanya ini sumber mereka satu-satunya. Dan ini terus menyusut, terus menyusut, terus menyusut. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, buka YouTube. Nggak percaya juga dengan YouTube, khalas ada paspor nggak? Pergi sana, saya ongkosin PP. Kalau ada paspor, saya pergi, pulang, saya ongkosin. Nginepnya 2-3 hari sana, hotelnya saya tanggung. Tapi kalau ternyata memang menyusut, pulangnya kembalikan uang saya. Iya, kembalikan uang saya kalau nggak percaya. Kan ada juga tipe orangnya toh, Allah itu cuma ngomong doang, ya sudah pergi sana. Kalau perlu dengan biaya buat paspornya saya tanggung. Kalau nggak percaya, baik Bapak Ibu yang kami muliakan, la haula wala quwata illa billah, informasi ini akurat. Ini nggak bisa ditutup-tutupi, nggak bisa dibuat-buat. Inilah yang menjadikan para ulama di Timur Tengah berkata, hadza zamanu khurujid dajjal. Inilah zaman kita hidup ini, si dajjal terlaknat itu akan lepas. Zaman saya hidup, zaman Bapak hidup, zaman ibu-ibu hidup, Bu, makhluk celaka ini akan lepas. Tanda-tandanya sudah sangat nyata. Ya Karim, ya Rabb. Wallahi, jangankan Bapak, saya saja kalau berjumpa dengan Dajjal, saya yakin tak tentu salah saya akan selamat. Ulama-ulama kita kalau berjumpa dengan Dajjal mungkin akan tanggal iman dari dada mereka, saking dahsyatnya makhluk celaka ini. Jadi Pak, makhluk ini akan lepas tak lama lagi kalau melihat tanda-tanda ini. Baik, Rasulullah bersabda, hanya seorang remaja lelaki yang berjumpa nanti dengan Dajjal, ternyata dia seorang yang nggak mau sujud. Dajjal bertanya kepadanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada saya? Tak, saya Tuhan kamu. Tidakkah engkau lihat manusia seluruhnya sujud kepada saya? Remaja lelaki ini berkata, sorry ya, sujud kau hanyalah untuk Allah dan kamu adalah makhluk. Saya tidak akan sujud kepada makhluk. Dajjal marah kepadanya, jika kamu tidak mau sujud kepada saya, kamu tak bunuh. Kata remaja ini, tafadhol, silahkan. Maka Rasulullah bersabda, dijambaknya rambut remaja laki-laki ini, dengan gergaji dibelah duanya kepala remaja laki-laki ini. Dibelah dua, si remaja laki-laki mengucapkan la ilaha illallah, dia pun syahid. Terbelah sampai ke dada, terjatuh. Darah bersimbah di lantai. Dajjal mengelilinginya satu kali keliling sambil komat kamit, mulutnya membaca mantra-mantra tertentu. Membaca mantra-mantra tertentu. Setelah selesai, Dajjal menunjuk ke arahnya, qum, bangkitlah kamu. Allah izinkan, kata Rasul, Allah izinkan. Ini benar-benar nyata, bukan lagi setan yang menjelma, ya. Allah izinkan remaja laki-laki ini tubuhnya kembali menyatu. Kalau dalam film-film dongeng ini ilmu rawa rontek, nyatu kembali, bertemu kembali tubuhnya, dan remaja ini kembali bangkit. Dajjal bertepuk dada dan bangga kepada para pengikutnya, kalian lihat, sudah saya bunuh nih anak, dan sekarang saya hidupkan dia di depan mata kalian. Semakin percaya mereka ini memang Tuhan. Sementara si remaja lain lagi, setelah dia bangkit, apa kata Dajjal? Sujud sekarang. Saya sudah buktikan kepada kamu, saya Tuhan kamu. Kamu sudah saya matikan dan saya hidupkan sekarang. Apa kata si remaja ini? Sorry Jal, setelah kejadian ini malah makin mantap iman saya, kamu asli Dajjal. Hai manusia, inilah dia Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah telah menceritakan akan ada seorang remaja lelaki yang akan dibunuh oleh Dajjal karena tidak mau sujud kepadanya, dan Dajjal menghidupkannya kembali dengan izin Allah. Remaja lelaki itu hidup, tetapi setelah itu Dajjal tidak akan sanggup lagi membunuhnya kali kedua, dan juga tidak ada sanggup membunuh manusia manapun. Hai manusia, taubatlah kalian, ini adalah Dajjal, kafirilah oleh kalian dia. Dajjal marah kepadanya, ingin membunuhnya kali kedua. Memang kemampuannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Remaja lelaki ini, kalau dalam ilmu sosial, hitungan remaja itu, tuan-tuan, puan-puan kali sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu,
remaja dalam hitungan ilmu sosial adalah dari umur 12, 13, 14, 15, 16 yang disepakati. Berselisih pendapat tentang umur 17. Sekarang kita ambil yang sampai 17 aja dah. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini usia remaja. Oke, dalam ilmu sosial. Pak, apakah Bapak mengikuti perkembangan di Timur Tengah? Hebohnya TV-TV Arab lebih kurang 12-13 tahun yang lalu. Silakan buka kembali di YouTube. Heboh karena di TV-TV Arab diberitakan telah lahir seorang bayi laki-laki di Palestina. Bayi ini baru saja lahir, dia berbicara dengan bahasa Arab Fusha. Satu kali saja. Setelah itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Dan ini diadakan wawancara karena gempar. TV-TV Arab yang saya langsung tonton acara TV-nya Pak, Qatar TV. Seorang tokoh muslim di Palestina diwawancarai. Dia bersaksi, dia bersumpah, silakan tanya syekh-syekh kami di Palestina, bahwa ini nyata. Seorang bayi laki-laki telah lahir. Telah lahir. Berbicara dengan bahasa Arab Fusha satu kali saja. Apa katanya? Berikut ini, silakan terjemahkan. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Kurang lebih seperti ini. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Kemudian bayi ini normal umumnya seperti bayi-bayi yang lain. Bisa ada yang bantu terjemahkan selain Abah? Ada bisa bantu terjemahkan? Ana apa artinya? Nah itu kan bisa. Rajulun seorang lelaki. Saya qutuluni dajjal, yang nanti saya akan dibunuh oleh dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah itu dajjal tidak akan sanggup lagi membunuhku, dan tidak pun seorang pun setelahku membunuhnya. Dajjal sudah tidak mampu, seorang pun selama-lamanya. Kejadian ini sekarang sudah masuk tahun ke-13. Sudah masuk tahun ke-13. Seandainya berita ini sahih, seandainya berita ini sahih, maka semakin menguatkan keyakinan kita sudah sangat dekat dajjal terlaknat itu akan keluar. Umurnya sekarang masuk 13, 14, 15, 16, 17. Berarti dalam hitungan tahun yang sangat dekat si dajjal celaka ini akan keluar. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Demi Allah saya tidak siap. Bapak gimana? Kalau ada yang berani mengatakan siap, terlalu. Saya tidak siap. Dajjal ini terlalu berat untuk dihadapi. Sedangkan para nabi saja berlindung kepada Allah dari Dajjal. Bagaimana lagi orang biasa macam kita?